Coba pikir baik-baik. Sekarang saya tanya, apa hikmah ya? Di surga itu kan ada banyak makanan. Coba lihat, di surga ada banyak makanan penduduk surga, minuman penduduk surga pasti bagus semua lah. Nggak ada yang nggak bagus. Yang luar biasa, ya di surga itu ada madu, kita tahu kan? Ada susu. Ya, yang ketiga apa? Salah satunya ada jahe. Salah keempatnya di surga itu ada khamar. Ya, jadi khamar yang tidak memabukkan. Khamar itu apa? Khamar itu kan produk fermentasi, produk yang difermentasikan. Kok ada di surga? Dijadikan salah satu minuman penghuni surga. Berarti itu bagus, gitu loh. Gitu loh, teman-teman sekalian. Mikirnya kayak begitu, mata dapurinya. Di surga ada jahe. Allah bikin prototipenya di dunia ini ada jahe juga. Di surga ada madu, ada sungai ada madu, mata air ada madu, dan di bumi ini Allah ciptakan juga ada madu. Itu mentadaburinya. Berarti konsepnya apa? Konsepnya ya, kalau boleh saya katakan itu Islam itu sudah memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana cara-cara kesehatan atau menjaga kesehatan atau mengobati juga ada. Baik. Kita coba itu dulu ya. Di sini tuh kita coba looping dulu, mensinkronkan dulu pemahaman. Tanyalah kepada orang ya yang kena, ya paling gampang kolesterol lah misalkan. Ya, orang yang kena kolesterol atau asam urat, tanyalah sama mereka. Pak, Bu, Ibu rutin puasa nggak? Tanya sama dia. Ibu rutin makan buah dan sayur nggak? Ibu rutin olahraga nggak? Ibu katakanlah rutin berjemur nggak? Atau rutin berbekam nggak? Misalkan gitu. Itu kok ini jawabannya kemungkinan besar tidak. Nggak ada orang yang kena penyakit degeneratif itu orang yang rajin puasa. Nggak ada orang yang kena penyakit degeneratif itu ya sebagian besar ya. Itu orang yang menjaga pola makannya. Meskipun kita tahu ya namanya penyakit itu takdir, tahu. Kita tahu. Tapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu, takdir itu ya, atau kehidupan kita itu pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Apakah orang yang menjaga hidup sehatnya tidak terkena penyakit? Kalau Allah berkehendak, kena. Tapi apakah orang yang menjaga tidak menjaga itu tidak kena? Belum tentu juga. Tapi ada ikhtiar yang dikerjakan. Tawakal yang dia kerjakan setelah ikhtiar tadi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan pada seorang yang meletakkan kudanya, lalu dia katakan, ya Rasulullah, saya sudah bertawakal kepada Allah, apa yang kau kerjakan? Aku letakkan kudaku di luar. Kata Nabi, bukan tawakal kayak begitu. Kata Nabi apa? Ya tawakal itu engkau ikatkan kudamu, lalu berdoa pada Allah agar kudamu dijaga, itu tawakal. Nah, ya makanya hal-hal yang ada pada Islam ini, teman-teman, kita bisa ambil ya, cuplik-cuplikannya untuk menjadi pedoman kita dalam mengobati atau menyehatkan umat. Kalau boleh saya katakan gitu. Itu sebabnya konsep-konsep dalam Islam itu sebenarnya sederhana, mudah gitu kan. Sederhana dan mudah. Ya, ada 3 hal yang mungkin akan saya ada 2 poin penting ya. Poin pertama, pahamilah bahwa ya kesehatan dalam Islam itu bukan dimulai dari raga. Itu yang pertama. Itu poin pentingnya. Itu sebabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengarang buku. Buku itu judulnya apa? At-Tibbul Qulub. Ya, klinik atau ya ibarat kata tuh obat penyakit hati ya. Bahkan ulama-ulama menyebutkan bahwa penyakit hati ini, penyakit kolbu ini jauh lebih berbahaya dari penyakit raga. Itu konsepnya. Maka ketika Anda, mungkin saya sedikit nyampaikanlah ke nasihatin teman-teman sekalian ya, bukan untuk menggurui, karena kita sama-sama belajar lah ya. Jadi subhanallah, kalau Anda ketemu dengan pasien yang, ya subhanallah ya, saya pernah dulu waktu masih praktek, saya cerita sedikit lah ya. Saya ketemu pasien, dan bapak ini mengeluh ke saya. Anda bayangkan, waktu di UGD gitu, dia cerita, Pak dokter, saya sakit kepala. Oh ya, saya catat gitu kan, anamnesis gitu kan. Terus saya pusing-pusing juga, ada batuk pilek juga, telinga saya berdengung juga, macam-macam keluhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pertanyaan saya cuma satu, Bapak ada masalah? Saya bilang gitu loh. Sambil saya tersenyum pada dia. Akhirnya dicerita, ya gini-gini ada masalah segala macam di keluarga segala macam. Saya katakan, ya sudah kalau gitu, di belakang ada musola, saya bilang. Di belakang ada musola, Bapak pergilah ke musola, ya, pergilah ke musola, sholatlah 2 rakaat, berdoalah pada Allah, tumpahkan semua air mata Bapak kepada Allah. Itu aja jawaban saya. Ya sebenarnya dia kerjakan itu, dan tidak ada satu pun resep yang saya kasih sama dia. Mau kasih apa?
Itu kondisi kayak begitu. Dan itu banyak teman-teman sekarang, teman-teman sekalian, banyak case kayak begitu yang kita nggak sadar. Jawabannya bukan pada obat, bukan pada herbal. Jawabannya pada kalimat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, minta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Itu loh. Itu kan obat. Sabar itu obat. Sholat itu obat. Maka ada sebuah terminologi atau sebuah kata yang sering saya sampaikan, bahwa semua syariat dalam Islam itu menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu poin pentingnya. Maka subhanallah, kalau kita sudah mulai memahami ini, maka tinggal kembalikan apa petunjuk Al-Quran, apa petunjuk Nabi SAW, apa petunjuk para sahabat, apa petunjuk para tabi'in, apa petunjuk para tabi'ut tabi'in. Subhanallah, ada semua di situ. Ya, mau cerita apa di situ ada semua. Ya, contoh kalau kita bicara tentang, saya punya dulu teman ya, saya memang tidak menguasai bidang ini, tapi saya punya teman yang dia mengurusi klinik orang-orang schizopren dan narkoba. Nah, klinik itu loh, salah adanya di Pekanbaru. Ya, saya pernah ke sana lihat situ. Orang-orang schizopren yang sudah sekian tahun dikasih obat segala macam sama dia. Apa yang dia kerjakan? Itu subhanallah untuk mengatasi atau untuk menyetop diazepamnya. Akhirnya pasien-pasien tadi dibuat letih sama dia. Dibuat letih dengan cara berjalan, berlari segala macam, suruh berenang, capek sendiri tidur dia. Karena diazepam kan bisa dipakai untuk apa tuh namanya? Untuk apa? Menenangkan lah. Seperti itu kan golongan benzodiazepam itu. Seperti itu. Kemudian juga disuruh berjalan, suruh berkuda, bahkan sebagian kalau pas lagi hujan itu suruh berendam, ya suruh hujan-hujanan. Karena memang Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Nabi kalau ada hujan, Nabi membuka penutup kepala beliau, ya Nabi membuka penutup kepalanya, lalu membasahi ya kepala beliau SAW dengan air hujan. Ya, kata Nabi apa? Ini rahmat dari Allah yang baru turun dari langit, kata Allah, kata Rasulullah. Dan para sahabat gitu. Bahkan para sahabat itu yang terjadi apa? Subhanallah. Kalau lagi hujan-hujanan itu apa yang terjadi? Masya Allah teman-teman sekalian. Ya, mereka bahkan mengambil barang-barang mereka untuk dibasahi dengan hujan, untuk mendapatkan rahmat dari Allah melalui air hujan tadi. Ini hal-hal yang zaman sekarang kan agak sedikit apa ya, malah kita jangan hujanan lah, jangan inilah, jangan itu, segala macam-macam lah. Baik, itu konsep dasarnya. Berarti Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu memberikan efek. Kenapa? Karena obat dari hati itu, karena hati itu ada penyakit. Sebagaimana raga ada penyakit, maka hati juga ada penyakit. Nah, ini kita perlu ketahui, dan itu memang kita tidak pelajarin kan di dunia kedokteran saat ini, kita nggak pelajarin itu semua. Ya, kita nggak belajar bagaimana cara mengobatinya. Coba teman-teman nanti baca Tazkiyatun Nafs, baca Tibul Qulub, baca tentang zuhud dan segala macam tuh karangan ulama-ulama itu, masya Allah, di situ ada obatnya semua. Ya, ada obatnya semua. Untuk apa? Untuk kita menjaga di kenapa? Kalaulah hatinya, kalbunya sudah bermasalah, maka raganya pasti akan ikut. Sombong, hasad, iri, dengki, segala macam ya. Segala macam penyakit hati ini, sadar tidak sadar, suka tidak suka, langsung tidak langsung akan mempengaruhi fisiologis manusia. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Iza solahat, solahat jasada kuluhu. Iza fasada, fasada jasada kuluhu. Orang yang mungkin apa tuh ya? Teman-teman pernah baca kisahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan buta. Nabi Yakub itu buta. Ya. Kalau kita baca dalam tafsiran dan penjelasan para ulama, kenapa Nabi Yakub itu bisa sampai buta seperti itu? Karena beliau memendam perasaan yang luar biasa besar. Perasaan yang pertama, sedih. Ya. Perasaan yang kedua, marah. Tapi dipendam kan, tapi kan marah itu kan tidak mesti diekspresikan. Dua hal tadi saja, akhirnya diobati oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dengan apa? Dengan Nabi Yusuf mengatakan pada saudaranya saat itu, bawalah jubahku ini dan usapkanlah ke muka ayahku Yakub alaihissalam, dan subhanallah dengan izin Allah ternyata Nabi Yakub bisa melihat kembali. Beberapa ilmuwan melihat bahwa ternyata salah satu rahasianya adalah keringat. Saya ada, kalau teman-teman baca buku tentang
keajaiban apa tuh ya, tinjauan ilmiah dalam pengobatan Islam itu tuh situ sebutkan tuh seorang dokter, saya ada bukunya tuh tebel. Itu dia menceritakan di situ tentang ternyata tuh air keringatnya Yusuf ya itu ternyata bisa mengobati mungkin katarak atau apapun itu yang terjadi pada Nabi Yakub alaihissalam. Itu salah satu contohnya. Itu salah satu contohnya. Kemudian apa lagi? Banyak ya, banyak sebenarnya kalau kita lihat ya. Ada satu kisah juga. Jadi kalau kita bicara tentang ini semua maka gunakan ikhtiar-ikhtiar langit. Ada tadi saya katakan, jadi sebagaimana saya katakan kolbu itu atau raga itu ada penyakit, maka kolbu itu juga ada penyakitnya. Penyakit kolbu itu dua. Ya. Para ulama mengatakan dua utama penyakit kolbu itu syubhat dan syahwat. Syubhat, syahwat, syubhat, syahwat. Oke, kalau kita terjemahkan begini. Berarti orang yang kena misalkan penyakit jantung. Ya, misalkan gitu kan. Ada hubungan dengan penyakit kolbunya? Oh, jelas ada. Kalau berdasarkan hadis ini ya, apa dia? Ya tadi salah satunya. Tanyalah pada orang yang kena penyakit jantung tadi. Dia banyak makan yang tidak sehat nggak gitu kan? Dia banyak puasa nggak? Banyak makan tidak sehat. Jarang puasa, jarang minum air, jarang olahraga, jarang sayur buah segala macam gitu-gitu lah. Jadi dia makan hanya untuk memenuhi selera hawa nafsunya yang masuk ke penyakit syahwat. Kan gitu.